Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya di pagi hari ini kita kembali lagi di program Penegak Aceh yang akan menghadirkan informasi dan juga diskusi di setiap paginya. Dan untuk hari ini, para pemirsa iNews dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana atau akankah Aceh bebas stunting di tahun 2020. Dan di studio kami telah hadir dua orang narasumber kita yang akan memberikan informasi kepada Anda, memberikan edukasi juga kepada Anda bagaimana atau sebenarnya apa itu stunting. Dan di studio kami telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Hanif yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Masih semangat Pak ya? Masih semangat. Dan yang kedua, para pemirsa dimanapun Anda berada, narasumber kita itu ada Bapak Andi Yogatama yang juga merupakan Kepala Perwakilan UNICEF Aceh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, tentunya selama 30 menit ke depan, kita akan berdiskusi bersama kedua orang narasumber kita yang akan memberikan informasi kepada Anda seputar malnutrisi atau mungkin Anda mengenalnya dengan stunting. Dan sekedar informasi juga untuk Anda, atau mungkin Anda juga sudah mengetahui bahwa sebenarnya untuk Aceh atau Provinsi Aceh itu sebesar 37,3% bayi atau balita yang mengalami stunting. Kita mulai saja untuk obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin saya ke Pak Andi dulu Pak Andi ya. Berbicara masalah stunting atau malnutrisi sebenarnya sama apa beda ini Pak? Atau mungkin juga ada pemahaman yang lain ini? Kalau sebetulnya malnutrisi salah satu yang menyebabkan stunting. Iya. Ya, jadi seperti itu, memang malnutrisi atau status gizi anak ini sebetulnya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama status kesehatan dan juga asupan makanan. Asupan makanan bisa disebabkan oleh beberapa faktor juga. Ada pola asuh orang tua, bisa juga kemampuan orang tua dalam memberikan gizi yang cukup, dan tentunya lingkungan di sekitar anak itu tumbuh. Jadi kalau orang memahami sebenarnya stunting itu pendek bukan berarti karena keturunan juga Pak ya? Bukan juga, karena kalau kita bicara stunting memang orang kadang-kadang lebih mudah dipahami itu karena visualnya terlihat, fisiknya terlihat pendek. Padahal yang paling berbahaya dari stunting adalah perkembangan pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak kognitif itu yang paling berbahaya karena mempengaruhi pada anak akan sulit mencapai potensinya secara maksimal di masa yang akan datang. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi bahwa sebenarnya stunting itu bukan karena pendek, karena memang keturunan Pak ya. Jadi mungkin lebih disebabkan dengan malnutrisi atau mungkin juga gizi yang tidak seimbang yang diasup oleh anak-anak Aceh tentunya untuk saat ini Pak ya. Dan berbicara masalah stunting, saya ke Pak Kadis ini Pak. Berbicara Aceh yang rencananya, karena menurut saat ini memang bahwa akan diterbitkannya pergub atau peraturan gubernur tentang stunting Aceh. Sebenarnya kalau berbicara masalah stunting ini, peran pemerintah itu di mana saja Pak, khususnya Dinas Kesehatan? Ya, terima kasih. Memang kita mendorong supaya tidak hanya provinsi ya, juga di kabupaten kota, karena hampir semua kabupaten kota di Aceh itu angka stuntingnya tinggi. Tidak hanya berapa kabupaten yang difokus, jadi yang fokus kita 4 kabupaten, tetapi kabupaten lain juga tinggi. Jadi gerakan kita ini kita berharap semua kabupaten. Makanya kita perlu pergub dalam penanggulangan stunting ini. Jadi dalam pergub nanti akan diatur peran masing-masing sektor ya, karena untuk penanganan masalah stunting ini tidak bisa orang kesehatan aja yang bekerja. Jadi orang dari pangan juga, kemudian perikanan, pertanian, dan semua sektor itu harus terlibat. Intinya adalah kita mendorong supaya asupan gizi untuk anak-anak kita itu sudah harus baik mulai dari saat dalam kandungan. Jadi tidak hanya anak yang sudah lahir. Jadi gizi itu harus diperbaiki sejak anak masih dalam kandungan. Ya, itu sangat berpengaruh terhadap angka stunting kita. Jadi kita berharap nantinya juga kabupaten kota buat pergub masing-masing, kalau di kota Perwal, supaya semua kita itu bergerak bersama-sama untuk penanggulangan stunting di Aceh. Baik, untuk saat ini Aceh 37,3%, sedangkan nasional itu 30,8%. Sebenarnya kalau berbicara ini data 2018 Pak, berbicara masalah data, memang apa menjadi titik lemah sehingga angka ini bisa lebih tinggi daripada angka nasional ini Pak?
Iya, memang kenyataan Apakah seperti mungkin itu. pola masyarakat yang memang Ya, harus itu dirubah? kan angka itu dari survei, Iya. angka survei. Jadi kita tiap tahun itu membuat survei untuk menilai anak-anak kita yang malnutrisi. Jadi tidak hanya stunting yang diukur, juga yang kurusnya, gizi buruknya ya. Malnutrisi itu kan gizi salah itu. Ya. Termasuk gizi yang berlebihan. Ya, termasuk juga overweight ya, yang berlebihan. Jadi kita menilai itu tiap tahun. Makanya dari hasil penilaian PSG ya, survei gizi kita tahunan, kita dapatkan hasil kita seperti itu. Dan tidak hanya di Aceh, seluruh Indonesia dibuat survei yang sama ya. Baik, saya ke Pak Andi lagi nih Pak. Tadi Pak Hanif sudah menjelaskan bahwa peran pemerintah untuk menuntaskan permasalahan malnutrisi ini. Peran UNICEF ini bagaimana sebenarnya Pak? Kolaborasinya bagaimana? Apakah UNICEF berjalan dengan sendiri atau bersama-sama dengan dinas terkait, itu sebenarnya bagaimana nih Pak? Tidak, tentunya kalau UNICEF kan dalam hal ini memang fokus kami kan di membantu pemerintah dalam memastikan dan pemenuhan hak anak. Itu salah satunya kan di sektor kesehatan, terutama kesehatan. Tadi kita bicara malnutrisi, ya kita dukung. Kita tentunya dalam hal ini bekerja dengan pemerintah, bersama-sama pemerintah. Pemerintah itu adalah partner UNICEF. Yang penting tujuannya utamanya adalah status, tadi kalau kita bicara kesehatan, status atau indikator kesehatan anak di Aceh atau di Indonesia itu meningkat. Jadi seperti itu. Kami bekerja dengan Pak Hanif dan timnya juga, dinas kesehatan, bukan hanya di provinsi, juga di kabupaten kota. Jadi kita coba berkolaborasi, menentukan atau mencoba sebuah intervensi secara bersama bagaimana menurunkan malnutrisi atau yang tadinya seperti stunting. Kalau boleh kasih bocoran kira-kira apa yang dilakukan UNICEF lebih detail nih Pak berhubungan dengan malnutrisi ini, karena tadi kan Anda juga sudah menyampaikan bahwa akan bekerja dengan pemerintah kabupaten kota. Ini penanganannya bagaimana? Kalau pertama-tama awal, kalau secara teknis kita tentunya dengan dinas kesehatan dan sektor terkait bantu merumuskan, memberikan bantuan teknis untuk perumusan isi pergub. Terus kemudian kalau untuk di tingkatan kabupaten kota, kita mencoba untuk intervensi yang secara terintegrasi. Jadi itu lintas sektor. Jadi tadi Pak Hanif sudah menyampaikan, orang kadang-kadang berpikir kalau bicara stunting, masalah kesehatan, tugasnya dinas kesehatan. Padahal bukan. Itu ada tadi dinas perikanan, kita juga bicara di desa sekarang ada dana desa, ada dana gampong tadi disebut di Aceh, kemudian juga ada posyandu, kader posyandu di sana, ada puskesmas dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama. Kalau di Sabang kemarin ada tambahan ini program bantuan sosial untuk anak kelompok umur 0-6 yang diharapkan juga dapat memberikan atau membantu menekan beban masyarakat atau orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, terutama dalam hal asupan gizi yang seimbang dan sesuai. Jadi terintegrasi dari level komunitas, di tingkatan puskesmas juga, di tingkatan dinas juga kita bantu dukung secara koordinasi dan juga pelaksanaannya seperti apa di lapangan. Diharapkan nanti kita berjalan di 4 kabupaten kota, nanti diharapkan kita ukur juga, diharapkan nanti kita akan mendorong supaya direplikasi ke kabupaten kota yang lain yang ada di Aceh. Bukan hanya di Aceh aja, bahkan di Indonesia, karena ini satu-satunya yang UNICEF uji cobakan itu di Aceh. Ya, semacam pilot project untuk Pilot Indonesia. project untuk Indonesia. Baik, kita break dulu Bapak-Bapak, dan buat Anda para pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya kita masih di program Penegak Aceh dan kita masih membahas kira-kira sebenarnya akankah Aceh bebas stunting di tahun 2020. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ketemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini, pasangan calon. Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. ada kecenderungan suatu liar. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada, dan kita masih di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini, dan kita masih membahas akankah Aceh bebas stunting di tahun 2020. Dan sekedar informasi untuk Anda bahwa saat ini tim para dari ahli gizi, juga dari para dokter, juga tentunya tim-tim yang mempunyai kompeten tinggi saat ini sedang menyusun atau juga sedang mengatur pergub atau peraturan gubernur tentang stunting yang saat ini memang masih digodok atau sedang digodok sehingga nantinya akan diterbitkan. Saya kembali lagi ke Pak Hanif ini, Pak. Berbicara masalah pergub. Nah, sebenarnya kalau tadi Anda juga sudah menyampaikan bahwa pergub itu nantinya akan atau juga lintas sektoral. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara pergub ini targetnya kemana ini, Pak? Ya, pergub ini targetnya adalah untuk Akankah stunting saja atau malnutrisi atau bagaimana, Pak? Ya, target utamanya stunting, tetapi target secara umumnya adalah permasalahan gizi, semua permasalahan gizi yang ada di Aceh. Jadi kita berharap dengan ada pergub ini kita punya suatu landasan hukum, kita bekerja. Kemudian siapapun yang bekerja nanti, dinas apapun, lintas sektor tentunya untuk supaya tujuan kita sama, yaitu untuk supaya ke depan permasalahan gizi yang ada di Aceh saat ini bisa tuntas. Kita berharap tidak hanya stunting. Saat ini juga kita masih ada kurang gizi, masih ada gizi buruk ya, walaupun tidak banyak angkanya, tetapi masih ada. Dan ini yang jadi PR kita ke depan. Mudah-mudahan tahun 2020 itu tidak hanya masalah stunting, jadi semua permasalahan gizi itu clear di Aceh. Tentunya kita berharap semua sektor yang terlibat di sini nantinya berperan sebagai aktif ya, bekerja maksimal supaya ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas rakyat Aceh nantinya ke depan. Seberapa parahnya, Pak, sehingga saat ini sampai harus diterbitkan pergub itu? Karena mungkin sebenarnya ada permasalahan lain yang lebih penting tentunya. Ini bagaimana, Pak? Ya, ini kan gizi ini menentukan kualitas hidup, kualitas manusia Aceh ke depan, kualitas anak-anak Aceh ke depan. Makanya ini sangat penting, saya rasa sangat penting, karena kalau tidak dimulai dari sejak awal, ini nantinya permasalahan-permasalahan ini akan berpanjangan terus. Dan permasalahan ini tidak akan tuntas sampai kapanpun kalau memang kita tidak serius. Dan sebenarnya kalau kita ini serius, mudah-mudahan hal-hal seperti ini ke depan tidak perlu terjadi lagi. Makanya dalam pergub ini disusun, kita libatkan juga perguruan tinggi ya, dalam hal ini Poltekkes. Kemudian ada dari tim ahli kita yang kita undang, dari tim Kemenkes juga, tim dari UNICEF juga, Dinas Kesehatan kita. Jadi semua menggarap supaya nanti langkah-langkah yang akan kita ambil dalam mengatur aturan yang ini tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga tujuan kita nanti ke depan 2020 permasalahan gizi di Aceh bisa clear, bisa selesai. Ya. Selesai. Pak Andi, seberapa penting, Pak, sebenarnya sehingga para tim ini dan juga Dinkes harus menerbitkan pergub ini? Sebenarnya apakah memang sampai harus menjadi permasalahan tingkat provinsi sehingga pemerintah harus menerbitkan pergub ini, Pak? Sebenarnya salah satu dasar kenapa pergub itu penting, kita lihat dari skala prioritas nasional ya, stunting itu juga salah satu prioritas nasional. Ini sekarang saat ini Indonesia sedang galakkan dan coba selesaikan. Dan saya rasa pemerintah Aceh dengan mengeluarkan sebuah pergub ini bukan langkah awal untuk memberikan arahan kepada kabupaten kota. Begini loh cara mengatasi stunting. Inilah sektor-sektor yang akan diintegrasikan. Peran masing-masing dinas itu seperti apa. Selama ini ada kegiatan-kegiatan atau intervensi untuk mengatasi permasalahan stunting, tapi mungkin
masih sendiri-sendiri, terkotak-kotak, terpisah-pisah. Nah, disinilah dengan adanya Pergub diharapkan teman-teman saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Karena tadi stunting itu dampaknya panjang sekali. Apabila tidak diselesaikan, perkembangan atau pertumbuhan otak, anak tidak bisa mencapai potensi secara maksimal, belajar juga sulit menangkap pelajaran, kemudian juga tentunya akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya. Makanya itu stunting ini sekarang menjadi isu yang sangat penting untuk diselesaikan. Dan kita masih optimis sekali bahwa Aceh bisa menyelesaikan permasalahan stunting pada tahun 2020 seperti yang Pak Adib. Insya Allah sebelum 2020 udah selesai gitu Pak. Semoga secepat mungkin lebih baik. Iya, tentunya kesadaran masyarakat juga untuk betul. menyelesaikan masalah ini. Ke Pak Hanif lagi Pak, bahwa tadi di dalam Pergubnya juga sudah bukan hanya tanggung jawab Dinkes, bukan juga tanggung jawab UNICEF ini. Stakeholder lainnya atau juga pemangku kebijakan lainnya sebenarnya seberapa penting juga Pak? Kan sebenarnya ini berhubungan dengan kesehatan gitu. Ya, gizi ini berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Ya, bagaimana kesiapan masyarakat itu dalam menyediakan makanan untuk keluarga. Jadi tentunya faktor utama adalah kemiskinan. Ya. Jadi dalam hal ini karena pemerintah Aceh juga saat ini mendorong program-program untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Karena angka kemiskinan kita masih tinggi, tentunya pengaruhnya salah satu efek dari kemiskinan itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini memang tidak semua pengaruh karena tidak sanggup keluarga, tetapi juga pola perilaku masyarakat juga pengaruh. Jadi mungkin ada masyarakat kita yang belum tahu bagaimana memberikan asupan gizi yang baik untuk seorang ibu hamil. Bagaimana memberikan asupan gizi yang baik terhadap bayi. Bagaimana asupan gizi yang baik terhadap balita, ya. Jadi ini yang jadi prioritas kita. Yang pertama, edukasi ke masyarakat. Bagaimana edukasi ke masyarakat? Kalau memang masyarakat itu sudah sanggup membeli makanan atau asupan gizi untuk keluarganya, tetapi gizi yang tepatnya bagaimana? Ini tugas kami di bidang kesehatan. Tetapi sektor lain juga berkewajiban untuk supaya masyarakat itu dari segi kemampuan finansial untuk menyediakan makanan itu harus kita juga harus bantu masyarakat, ya. Tentunya yang paling pengaruh nanti sektor pangan, ya, kemudian pertanian, peternakan, karena memang masyarakat kita pada umumnya kan petani ini Pak, petani. Jadi petani itu juga kita harus tingkatkan kapasitasnya, harus kita tingkatkan kemampuannya, penghasilannya itu harus meningkat supaya mereka bisa memenuhi gizi keluarganya. Itu yang kita harapkan. Baik, kita break lagi Pak. Bapak-bapak dan buat Anda para pemirsa, semakin menarik saja isu atau juga informasi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber saya tentunya untuk pagi hari ini, dan kita akan kembali lagi. Dan buat Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di iNews TV. Memahami setiap fenomena yang baru saja terjadi. Undang-Undang TNI pasal 3 dan pasal 17. Mengungkap fakta di balik sebuah perkara. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Demi sebuah bukti dan kebenaran. Senjata 5.000 ini apakah sudah ada koordinasi antara BIN dan DPR? Dalam Special Report pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Gak bikin kepo. Obrolan santai penuh informasi menarik. Ragam tips gaya hidup yang bermanfaat. Selain makanan kesehatan, selain itu juga olahraga. Aku gemar olahraga. Bersama bintang tamu yang menginspirasi untuk lengkapi pagi Anda. Bang Sandi punya kemampuan untuk bisa mengelola komunikasi itu menjadi tetap santai. Tetap santai. Dalam sebuah proses demokrasi itu bukan hanya merebut kekuasaan. Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Keindahan yang harus Anda jelajahi. Sebuah warisan alam. Membentuk lanskap menakjubkan. Perjalanan saya akan lanjutkan kemana lagi? Di Geopark Indonesia. Pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Menyajikan informasi dan berita terupdate seputar dunia olahraga. Bersama saya Afia Dewi, inilah iNews Sport.
mulai dari highlight pertandingan hingga aktivitas dan serba-serbi para atlet dari seluruh cabang olahraga. Inside the goal, LeBron with 27. LeBron James. iNews Sport, Senin hingga Jumat pada jam berikut. Hanya di iNews. Terima kasih dan selamat pagi buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Dan tentunya kita masih di program Penegak Aceh yang masih membahas seputar stunting atau akankah Aceh bebas stunting di tahun 2020 nanti. Dan tadi juga sudah dijelaskan para pemirsa bahwa ternyata stunting ini bukan hanya ukuran tubuh dari anak-anak kita, tapi bagaimana caranya kita mungkin sebagai orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak kita. Dan khususnya buat Anda para ibu hamil, mungkin Anda juga bisa harus melakukan konsumsi atau makan makanan yang bergizi untuk menjaga agar bayi Anda juga tetap sehat. Dan tentunya di pagi hari ini masih bersama kedua orang narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Dr. Hanif yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Dan yang kedua ada Bapak Andi Yogatama yang juga merupakan Kepala Perwakilan UNICEF Aceh. Ke Pak Hanif lagi nih Pak, bahwa ini memang bukan permasalahan Dinas Kesehatan saja, bukan permasalahan UNICEF saja, bukan permasalahan pemerintah Aceh secara keseluruhan, tapi memang permasalahan semua. Saran Anda atau harapan Anda gimana nih Pak untuk supaya Aceh bersama-sama bebas stunting di tahun 2020 ini Pak? Ya, yang pertama kuncinya ini di masyarakat. Ya, jadi kami berharap bahwa masyarakat Aceh khususnya supaya untuk memperbaiki gizi masyarakat itu dimulai daripada saat seorang ibu hamil. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah yang pertama gizi ibu hamil. Bahwa kita pastikan semua ibu hamil di Aceh itu mengkonsumsi gizi yang cukup. Karena mereka butuh gizi yang banyak pada saat hamil. Tidak hanya gizi untuk diri sendiri, juga gizi untuk anak yang dikandungnya. Kemudian lakukan pemeriksaan ibu hamil yang cukup, ya, dilakukan pemeriksaannya di petugas-petugas kesehatan, boleh di bidan desa, boleh di puskesmas, boleh di dokter spesialis. Yang penting kita berharap bahwa seorang ibu hamil paling tidak melakukan pemeriksaannya 4 kali selama mereka hamil, itu harus. Kemudian masyarakat juga harus berperilaku hidup bersih dan sehat, itu kuncinya, ya. Jadi di masyarakat di rumah juga harus hidup bersih, kemudian harus hidup sehat. Tentunya indikator keluarga sehat itu ada 12 indikator itu harus kita laksanakan, ya. Mulai dari menjaga lingkungan, kemudian mulai dari menjaga makanan, kemudian bagaimana seorang ibu kalau memang hamil harus memeriksakan dirinya. Kemudian juga kalau seorang ibu melahirkan, pastikan anak itu mendapat ASI eksklusif, ya, karena itu sangat berpengaruh. ASI eksklusif itulah yang gizi terbaik untuk seorang anak umur 0 sampai 6 bulan. Jadi untuk anak 0 sampai 6 bulan itu tidak perlu harus tambah dengan makanan lain, tidak perlu, cukup ASI eksklusif cukup. Kemudian imunisasi untuk anak juga, ya, imunisasi ada imunisasi dasar itu harus lengkap, ya. Nah, karena imunisasi itu salah satu cara kita untuk mencegah seorang anak itu sakit, ya. Kalau anak imunisasi lengkap, insya Allah antibodinya cukup, ya. Kemudian pertumbuhannya bagus, ya. Kemudian seorang ibu juga harus menjaga intake makanan untuk anaknya, untuk bayinya, balita, mulai dari bayi, balita sampai anak tumbuh sampai remaja. Jadi kita harus lihat siklus kehidupan itu mulai dari hamil, bayi, balita, kemudian remaja sampai orang tua. Jadi masing-masing kita punya porsi untuk menjaga kesehatan, punya porsi gizi yang berbeda tentunya. Dan ini tugas kami dari kesehatan nantinya memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat menjaga intake gizi yang cukup dari semua siklus kehidupan, mulai dari kandungan sampai ibu atau masyarakat kita usia lanjut gitu, ya. Baik, Pak Andi, gimana Pak harapan Anda kepada para pemirsa di rumah? Tentunya apakah memang atau mungkin ada saran juga kira-kira apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sudah tadi Pak Hanif sudah menyampaikan semua. Sudah cukup jelas ya Pak? Sudah cukup jelas, cuman pada dasarnya memang yang sangat sulit itu merubah perilaku atau kebiasaan masyarakat. Itu yang sangat sulit. Kadang-kadang asalkan kenyang asalkan makan, asalkan kenyang sudah cukup. Yeah. Padahal ada gizi-gizi, ada terus itu
diperlukan oleh ibu hamil maupun anak-anak bayi atau balita. Ini kalau kita rubah perilaku masyarakat pelan-pelan. Tadi sudah disampaikan bahwa penyebab malnutrisi atau stunting itu salah satunya ada status kesehatan anak atau ibu dan hamil, tentu kan tadi perilaku hidup sehatnya seperti apa. Kemudian juga apakah sudah diimunisasi anaknya dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan sudah bersih belum? Apakah masih banyak kasus buang air besar sembarangan? Apakah sudah mencuci tangan sendiri sebelum menyiapkan makanan? Bagaimana masyarakat juga paham bahwa porsinya seperti apa, gizinya seperti ini yang kadang-kadang agak sulit untuk dirubah. Jadi kalau menurut kami itu lebih baik, tadi Pak Adi sudah menyampaikan, pada saat mulai hamil rutinlah periksa kehamilan, berkonsultasi dengan teman-teman di tenaga kesehatan. Tanya, gizi yang baik buat saya ketika hamil seperti apa sih? Apa yang harus saya makan? Apa vitamin yang harus saya minum? Dan itu yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Ketika anaknya lahir, tadi Pak Adi menyampaikan ASI eksklusif. Padahal sekarang sudah mulai ya, ibu-ibu anaknya sudah baru melahirkan, udah mulai diberikan susu formula. Padahal produksi ASI-nya cukup. Nah, inilah yang harus kita kembalikan lagi, bahwa ASI eksklusif itu penting untuk 6 bulan pertama paling tidak. Ini supaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga ya, untuk bayi, dan itu sudah cukup sebenarnya untuk 6 bulan pertama dengan ASI. Sedangkan kalau kita pikir tadi ada kaitan dengan kemiskinan, sebenarnya kalau kita pikir-pikir bukan masalah juga, orang miskin bisa hidup sehat juga tentunya Pak ya. Iya, seperti gini, kadang-kadang sekarang pengeluaran rumah tangga salah satunya kan udah mulai susu formula, manfaatnya A, B, C, D, F, G, padahal sebelumnya dia bisa melalui ASI, dan uangnya yang dibelikan dari susu formula bisa untuk kebutuhan dasar lainnya. Jadi inilah diharapkan masyarakat jangan malu bertanya ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan, bisa ke kader di posyandu, bisa ke puskesmas, ke dokter spesialis, atau mungkin di rumah sakit. Akses kesehatan kan juga sudah gratis ya dengan adanya JKA. Jadi bertanyalah, berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, kemudian juga jangan malu-malu untuk bertanyalah, intinya jangan sampai mereka tidak tahu bahwa porsi gizi yang seimbang itu seperti apa. Itu saja menurut saya. Tentunya sepakat Pak, 2020 bebas stunting tentu Pak ya. Insya Allah kita bebas stunting. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan juga informasinya untuk pagi hari ini, dan terima kasih buat Anda dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, dan tentunya kita bersama-sama semua dimanapun Anda berada untuk sepakat, walaupun mungkin saat ini Anda tidak mempunyai anak kecil Pak ya, tapi sama-sama membantu atau juga bekerja sama tentunya kita untuk mewujudkan gerakan atau juga sebuah program akankah Aceh bebas stunting di tahun 2020 tentu. Terima kasih atas atensi dan waktu Anda. Terima kasih sekali lagi para narasumber, Bapak Pak Hanif juga Pak Andi, dan saya akhiri saja program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sederetan pilihan berita selama sepekan. Kami rangkum untuk menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Dalam iNews Aceh Sepekan, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.